Selamat bertemu lagi, Bapak dan Ibu orang tua murid, wali murid, anak-anak kelas 6 SD Marsudini Surakarta. Ya, apa kabar? Sekiranya Bapak Ibu sekalian sehat senantiasa, segala sesuatunya diberkati Tuhan ya. Ya, bertemu lagi dengan saya Bapak Ibu dan anak-anak kelas 6 sekalian. Tidak pernah menyangka kalau saya bisa sekali lagi bertemu dengan anak-anak ya. Terakhir kali kita ketemu di kelas 3 pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Saya pikir saat itu adalah yang terakhir kalinya saya bertemu dengan anak-anak kelas 6 yang angkatan sekarang ini. Tetapi ya luar biasa, Tuhan punya rencana lain ya. Kita bisa bertemu lagi dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk terakhir kalinya, benar-benar untuk terakhir kalinya ya, bersama anak-anak kelas 6 yang sekarang ini, untuk memberikan ilmu, tuntunan untuk belajar berlatih bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris ya. Ya, akan ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian seputar apa yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin. Kemarin saya sudah bertemu dengan mereka semua kelas A, B, C, D, dan saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya alur pelatihan bahasa Inggris yang akan saya berikan kepada anak-anak ini ya, secara sederhana. Perkenankan saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini benar-benar our final year ya, benar-benar tahun yang terakhir, karena sehabis itu mereka sudah akan naik ke kelas 7, ke level sekolah yang lebih tinggi tentunya ya. Nah, kemarin saya sampaikan kepada anak-anak, ini dulu untuk besok ya, untuk besok bawalah 2 buku yang nantinya akan berguna sebagai 1 buku catatan dan 1 buku project ya. Dan untuk buku catatan, anak-anak bisa menggunakan buku catatan bahasa Inggris yang sudah pernah digunakan di kelas 5 tahun kemarin. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan jika semisal sudah tidak ada ya, bisa menggunakan buku yang baru, tetapi bisa menggunakan yang tidak terlalu tebal ya, tipis saja tidak apa-apa ya. Kalau kemudian bawalah pulpen dengan tinta merah, nanti itu akan ada gunanya untuk mempelajari tata bahasa secara sederhana ya. Kemudian kemarin saya juga sudah jelaskan kepada anak-anak mengapa saya tidak menggunakan LPS. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini tentang buku ya untuk besok ya. Oke. Untuk pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, pelatihan bahasa Inggris di hari-hari berikutnya. Ya, kemarin saya memberikan introduction kepada anak-anak seperti ini. The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakens morning by morning, he wakens my ear to hear as the learned. Kemudian, ya, saya coba cari padanan bahasa Indonesianya, tapi kemudian saya punya ide untuk mencari bahasa Jawanya, dan ternyata bagus sekali terjemahannya. Pangeran Allah wis mulang guneman marang ingsun kaya dene murid, supaya ingsun bisa nyantosake wong kang lemes lesu kalawan tembung. Saben esuk talingan ingsun kapredi ngrungokake kaya dene murid ya. Bagus sekali yang di warna merah itu ya, mulang guneman berbicara speaking ini ya. Lalu kemudian kalawan tembung ya. Lalu talingan ini pasti listening ini ya. Dan ya ngrungokke ya, listening itu. Kemudian sikap murid ya ada di situ, tentunya nanti kita berlatih listening dan juga memperhatikan ya, observasi, kemudian tentang speaking ya. Itu introduction sederhana yang kemarin saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian ya, ini ada beberapa hal yang kemarin juga saya sampaikan kepada anak-anak secara singkat. Sebenarnya sebelum kita lebih lanjut tentang apa yang sudah saya tulis di sini, Bapak Ibu, saya ingin ke sini dulu. Ya, ini dia. Ya, kemarin saya berbagi dengan anak-anak tentang 2 latar belakang masalah ini. Ya, ya di situ saya tulis, aku mudeng yang Pak katakan, tetapi aku nggak bisa membalasnya. Ya, kalimat-kalimat ini sudah sering saya dengar semenjak saya lulus kuliah tahun 1998. Dan saya sering bertemu
murid-murid drum saya pada waktu itu, karena saya mengajar di Yamaha Musik Indonesia. Saya sering bertemu dengan murid-murid dari berbagai macam sekolah di Solo ini, dan kadang-kadang saya iseng mengajak mereka berbicara dalam bahasa Inggris, dan jawabannya rata-rata sama ya. Bahkan kalimat ini saya dengar lagi ya beberapa minggu yang lalu di pertengahan Juli ini ya, di bulan Juli ini. Kalimat "aku mudeng" yang Pak Erik katakan, tetapi aku nggak bisa membalasnya ya. Tentu saja bukan tidak bisa sebenarnya, tetapi tidak berani ya, oke. Tetapi tidak berani. Bukannya tidak bisa, tetapi tidak berani membalasnya. Dan kemudian saya berbagi pengalaman saya tentang pengetahuan tata bahasa Inggris ini. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu, sewaktu kita masih ada kelas ekstra yang diampu oleh guru lainnya dari luar Marsudi ini. Ya. Pada waktu itu saya masuk pada satu kelas dan sepertinya si pelatihnya sedang mengadakan suatu tes tertulis. Kemudian saya coba melihat apa yang mereka tulis, dan di ruangan itu terdiri dari anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Saya masuk ke situ, saya periksa setiap anak. Dari sekian anak yang ada di ruangan itu, penuh ruangannya pada waktu itu, saya ingat, dan hanya satu anak yang lumayan bagus, ya, yang lumayan betul mengerjakan tugasnya, membuat kalimat sepertinya. Yang lain tidak betul ya, oke, belum bisa membuat kalimat. Nah, semenjak itu saya berpikir ya, saya mencoba merenungkan sebenarnya apa yang terjadi. Karena anak-anak pada waktu itu tentunya ya mereka pasti tahu animals, ya kan, family members, mereka tahu numbers, mereka tahu letters, mereka tahu vegetables, fruits, means of transportation, body parts, ya kan, shapes, mereka tahu semuanya. Tetapi dengan banyak kata yang mereka kenal, tapi mereka tidak bisa membuat kalimat, ya kan? Nah, akhirnya tahun demi tahun saya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Akhirnya saya menemukan jawabannya yang nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, jadi Bapak Ibu, itu adalah latar belakang masalah ya, latar belakang masalah yang saya temukan dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Satu, tidak berani dalam bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, dan yang kedua, belum mempunyai sense, belum mempunyai naluri untuk membuat kalimat yang baik dan benar, walaupun dalam tahap kalimat sederhana. Ya. Jadi itu dua latar belakang masalah yang saya temukan, dan ini yang akan saya bagikan kepada anak-anak kelas 6. Nah, ini dia. Oke. Jadi saya mencoba untuk mendorong anak-anak, mendorong ya, mendorong, tapi ada unsur, kalau mendorong ada dalam tanda kutip unsur memaksanya ya, oke. Jadi didorong untuk berani, ya, mempunyai keberanian untuk mengawali percakapan dan terlibat dalam percakapan bahasa Inggris. Ya. Berarti ini nanti ada conversation juga, karena mengawali percakapan tentunya harus terlibat dalam conversation. Dan kemudian mempunyai naluri dalam secara mandiri membuat kalimat, ya, entah itu kalimat simple, compound, nantinya kalau di SMP bisa membuat yang kompleks. Ya, saya bersyukur saya punya kesempatan untuk mengajar anak-anak sampai kelas SMA. Ya, nah ini dia Bapak Ibu, yang terakhir ya, menyiapkan anak-anak menghadapi pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP, paling tidak di level kelas 7. Ya. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, saya punya kesempatan untuk mengajar anak-anak sampai kelas 12. Ya. Saya mengajar beberapa kelas private dan saya menemukan, saya bertemu dengan anak-anak sampai kelas 12. Jadi paling tidak sedikit banyak saya tahu apa-apa yang akan mereka hadapi nantinya di SMP bahkan di SMA. Tetapi paling tidak kelas 7 dulu mereka bisa menghadapi apa yang akan mereka hadapi di kelas 7. Ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, tadi ya, jadi saya sudah bersepakat dengan anak-anak untuk melatih keberanian dan juga melatih membuat
atau menciptakan kalimat secara mandiri tentunya, baik itu kalimat sederhana, simple, dan kalimat majemuk, compound, dan nantinya di SMP kalimat kompleks ya, kalimat rumit itu nanti akan dipelajari di SMP ya. Oke. Kemudian saya ya menyampaikan ini lagi. Oke. Filosofis sih, salah ketik. Ya, oke. The three anchoring philosophies. Ini ada 3 jangkar yang akan mendasari kita belajar bahasa Inggris. Saya pernah menyampaikan ketika dasar ini sewaktu mereka di kelas 3, dan ketika kalimat ini saya temukan dalam suatu modul pendidikan bahasa Inggris akselerasi, disingkat PACE, ya, ini terbitan London seingat saya, karena waktu saya melihat itu kodenya 44 ya, mudah-mudahan saya tidak salah melihatnya ya, dan itu asli dari luar negeri ya, pasti ini berbahasa Inggris semua dan memang berbahasa Inggris semua ya. Tapi yang pertama adalah language is a gift from God. Saya berikan kepada anak-anak pengertian bahwasanya bahasa itu adalah hadiah daripada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sudah memberikan segala macam keperluan bagi kita semua untuk belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya. Language is a gift from God. Bahasa adalah hadiah daripada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sudah memberikan segala macam keperluan bagi manusia untuk belajar bahasa apapun itu ya. Oke. Jadi yang saya berikan pengertian itu yang saya berikan kepada anak-anak sehingga mereka tahu bahwasanya bahasa pasti bisa. Oke, pasti bisa. Sudah ada, kemarin kita sudah bereksperimen dengan anak-anak, sebenarnya belajar bahasa itu seperti apa sih? Kemarin kita bereksperimen di kelas tanpa harus menulis, tanpa harus membaca, ya kan? Saya berikan kepada mereka satu kalimat yang berisikan 8 sampai 10 kata, ya, 8 sampai 10 kata, dan mereka langsung bisa. Mereka cukup membutuhkan waktu 2 atau 3 menit berlatih, ya kan? Dan mereka bisa menghafalnya dengan amat sangat baik ya, walaupun ada yang masih terbata-bata karena masih memikirkan, tetapi secara keseluruhan mereka sanggup melatih diri mereka sendiri mengatakan 10 kata, 8 sampai 10 kata dalam waktu 2 sampai 3 menit, ya kan? Dan mereka bisa. Mereka mengulang-ulang apa yang saya berikan contoh, sekali lagi, tanpa membaca, tanpa menulis, hanya dengan listening, hanya dengan repetition, mengulang-ulang apa yang saya berikan kepada mereka, dan mereka bisa. Ya, saya juga katakan kepada anak-anak bahwasannya dalam tanda kutip otot bahasa mereka berbeda-beda kekuatannya. Ya, ada di antara mereka tidak banyak, ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa langsung 10, ya. Tidak bisa langsung 8, kan mereka cuma sanggup 5, nggak apa-apa. Saya bilang kepada mereka, 5 nggak apa-apa, tetapi harus ada kata kerjanya. Nah, nanti mengapa demikian? Nah, ini kemudian ini apa namanya? Jangkar yang kedua, ya, jangkar yang kedua. The basis of all written and spoken communications is sentence. Jadi dasar komunikasi baik itu tertulis dan lisan adalah kalimat. Jadi saya selalu mendorong kepada anak-anak untuk selalu memikirkan kalimat, ya, karena kelak semakin tinggi jenjang pendidikan mereka, mereka pasti akan diminta untuk selalu berbicara menulis dalam bentuk kalimat. Tidak mungkin tidak ya, menulis sebuah tulisan ilmiah misalnya, oke. Tidak mungkin kita membuat tulisan tidak berupa kalimat, harus kalimat. Dan yang nomor 3, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Nah, ini dia yang menjadi penguat untuk jangkar yang kedua. Sehingga kalau ingin membuat kalimat harus butuh verb. Tidak mungkin tidak, karena nyawanya terletak di verb-nya. Kalau tidak ada verb berarti bukan kalimat. Itulah sebabnya selama saya mengajar mereka, saya pernah bertemu mereka di kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya tidak pernah memulai dengan animals, tidak pernah mulai dengan numbers, family members, body parts, dan seterusnya. Karena itu bukan verb. Nah, dengan demikian mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengerti alur pelajaran bahasa Inggrisnya seperti apa sampai di sini, bahwasanya akan selalu berbentuk kalimat, dan karena ingin membuat kalimat pasti butuh verb.
Saya akan berikan kata kerja untuk mendasari mereka membuat kalimat. Kemudian kata bendanya, loh sir, kan tetap butuh kata benda. Iya, betul, butuh kata benda. Tetapi kata bendanya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak perlu harus menghafal semua kata benda, tidak. Ya, kasihan anak-anak. Kita pakai yang praktis, kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Yang penting dasarnya kuat. Ya, tadi sentence dan juga verb. Ya. Nah, kemudian saya berikan apa lagi kepada anak-anak. Ya, ini tadi ya. Ini diambil dari buku PACE beberapa waktu yang lalu, dua tahun yang lalu ya. Saya berkesempatan untuk belajar sebuah modul yang tadi saya kira berasal dari Inggris tadi ya, dari London ya. Itu saya ambil dari situ ya. Ini ketika filosofi mengajar ini. Kemudian ini yang akan saya berikan kepada anak-anak, listening mentality. Listening mentality. Saya kemarin berkata kepada anak-anak, ketika saya mulai berbahasa Inggris dan ketika mereka tidak memahaminya, saya bilang kepada anak-anak, saya berpesan kepada anak-anak supaya tidak panik. Oke, saya bilang kepada anak, when I start speaking some English and if they do not understand, I need them not to get panicked. Saya bilang kepada anak-anak untuk tidak panik, ya, tidak usah bingung, tidak usah panik kalau memang tidak paham. Nah, listening mentality bukan untuk memahami. No, listening mentality adalah untuk melatih kita membiasakan mendengar terlebih dahulu. Oke, berarti kalau listening mentality nggak boleh nyambi. Ya, anak-anak kalau belajar bahasa asing, ya tidak boleh nyambi. Listeningnya harus listening, bukan pertama-tama bukan untuk memahami, nggak mungkin. Saya juga demikian ya kan, saya berlatih dengan banyak materi dengan menggunakan YouTube. Tidak langsung saya bisa memahami semuanya. Oke, ada beberapa yang saya tidak paham. Tetapi saya berulang-ulang saya coba dengarkan. Kalau ada yang kurang paham, saya simpan kata-katanya, lalu kemudian saya cari di kamus. Tapi itu tidak sesegera itu. Biasanya saya mendengarkan terlebih dahulu. Ya kan, saya mencari di kamus mungkin beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, bahkan beberapa hari kemudian. Jadi tidak sesegera. Saya melatihnya terlebih dahulu, listening dulu terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak, kalau kalian suka dengan bahasa asing ya, tidak cuma bahasa Inggris. Kalian bisa langsung mencari sumber pelatihannya di YouTube banyak sekali dan coba dengarkan berulang-ulang. Oke, itu cara melatih bahasa secara alamiah. Seperti yang kita kerjakan kemarin, tanpa baca, tanpa menulis, hanya dengan mendengarkan, menirukan, dan akhirnya terbentuk satu kalimat terdiri dari 8 sampai 10 kata, luar biasa. Cara belajarnya seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga, ya nanti ada speaking pasti. Lalu kemudian saya ajarkan juga simple reading comprehension. Simple reading comprehension ini berarti pemahaman bacaan ya. Kemarin saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya pemahaman bacaannya adalah pemahaman bacaan yang sederhana. Dan pertanyaannya adalah yang model detailed question. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang mudah, yang jawabannya bisa ditemukan di meeting passage-nya yang ada di bacaannya. Jadi saya tidak akan mengajarkan yang sulit-sulit ya. Yang penting anak-anak ngerti dulu cara menjawabnya seperti apa. Ya, balik ke filosofi yang kedua, harus berupa sentence dan harus ada verb-nya. Nanti kita akan pelajari kelak di pertemuan-pertemuan mendatang. Kemudian writing ya, nanti tetap ada penulisan pelatihan writing ya, tetap ada karena nanti di SMP ya pasti akan banyak seperti itu. Beberapa kali saya bertemu dengan murid-murid private saya entah di SMP dan di SMA, jarang sekali, benar-benar jarang mereka mendapatkan tugas speaking. Entah kenapa ya, oke. Jarang sekali mereka mendapatkan tugas speaking. Yang mereka dapatkan adalah menulis, membaca. Speakingnya jarang sekali ya. Entah kenapa ya, tapi memang seperti itu kenyataannya. Yang mereka latihkan adalah menulis dan membaca. Ya, oke. Kemudian
Ya, nanti hanya berupa simple dan compound ya. Itu gampang gitu. Compound itu simple sentence digabung-gabung ya. Oke. Saya tidak akan menerangkan tidak akan mengajak mereka yang kompleks. No, itu terlalu sulit nanti di SMP ya, anak-anak baru belajar yang kompleks ya. Kemudian, nah ini dia nih. Materi grammar selama 1 tahun ya tetap ada grammar ya. Ini dia saya berikan pengantar, a little can mean a lot ya, atau a little means a lot. Sedikit saja tetapi bisa berarti banyak ya, sedikit bisa berarti banyak. Ini kalimat saya temukan sewaktu saya belajar bermain jazz ya kan, bermain musik band. Oke, nggak usah neko-neko mainnya, tetapi tepat waktu, tepat guna, ya, dan berguna bagi pemain band yang lain ya. Itu dia, sederhana mainnya, sederhana polanya, tetapi bisa berarti banyak. Nah, Bapak Ibu, anak-anak, ini yang akan saya berikan kepada anak-anak, ya. Itulah sebabnya tadi kemarin saya menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya ya kalau cuma untuk menulis materi seperti ini untuk menggunakan LBS ya oke, terlalu sedikit ya. Memang ini sedikit, tapi nanti aplikasinya banyak ya, aplikasinya banyak. Cuma ini ya. Kemarin sudah kita cobakan kedua-duanya, untuk yang subjek diikuti action verbs, kemudian nantinya juga diikuti noun ya. Lalu kemudian saya akan perkenalkan subjek dan linking verbs. Ternyata anak-anak masih ingat lagu linking verbs yang pernah saya ajarkan beberapa tahun yang lalu sewaktu mereka di kelas 1, 2, dan 3 ya. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are ya. Dia mereka masih ingat ya. Nah, itu dia linking verb-nya. Oke. Kemudian untuk time frame-nya saya menggunakan dua ini, simple present tense ya. Memang yang bagus adalah simple present tense dulu. Mengapa simple present tense dulu? Saya terangkan kepada anak-anak. Ya, pada hakikatnya kita semua makhluk di bumi ini punya habit. Ya, kalau ingin mengungkapkan habit dalam bahasa Inggris, maka menggunakan the simple present tense. Ya, present itu kesekarangan ya. Simple sederhana, kita akan menggunakan simple present tense untuk mengungkapkan habit. Tentunya nanti untuk yang orang ketiga tunggal ya, lalu kemudian sisanya yang bukan orang ketiga tunggal karena mereka berpisah, kata kerjanya berbeda. Ya. Kemudian simple past, ya mengapa simple past diajarkan? Pada hakikatnya ya kita semua manusia akan selalu punya pengalaman ya, apa yang terjadi hari ini akan jadi pengalaman buat besok, apa yang terjadi besok akan jadi pengalaman di hari berikutnya. Kita punya pengalaman sehari yang lalu, kemarin, 2 hari, 3 hari, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dan seterusnya. Kita punya pengalaman. Itulah sebabnya saya akan ajarkan simple past tense supaya mereka punya kemampuan untuk menceritakan pengalaman mereka. Beberapa kali saya job interviews dan simple present tense dan simple past tense itu digunakan sewaktu ada job interview. Jadi anak-anak bisa mengenal sejak dari sekarang bagaimana menceritakan habit dan bagaimana menceritakan pengalaman. Dengan menggunakan falsafah ini, kedua falsafah ini ya, subjek diikuti action verbs dan subjek diikuti linking verbs. Tentu saja saya tidak akan menceritakan rumus, no, bukan ya, bukan seperti itu. Nanti kita latihan dulu, kemudian kita gunakan kedua ini sebagai kesimpulan ya. Nah, kemudian ini ada tips ya, cara belajar bahasa Inggris juga akan lebih bagus jika grammar dipelajari secara tidak sadar atau unconsciously. Ya, jadi saya tidak akan menjejali mereka dengan pemahaman grammar, no way, ya tidak akan pernah berhasil seperti itu caranya. Kita akan kerjakan secara tidak sadar, ya, secara unconsciously. Yang penting anak-anak bisa ngerti caranya sebuah present tense seperti apa, ngerti bagaimana cara menyampaikan habit, bagaimana cara menyampaikan pengalaman ya, Bapak Ibu, itu dia. Jadi mengapa saya tidak menggunakan LBS ya karena sedikit sekali ya yang mau di LBS kan apa ya. Oke. Dan semuanya nanti akan saya berikan catatan sedikit. Itulah sebabnya tadi saya berpesan untuk buku catatannya bisa menggunakan buku catatan bahasa Inggris yang sudah pernah digunakan sewaktu di kelas 5 atau menggunakan yang tipis saja. Karena memang catatannya sedikit.
kita akan banyak prakteknya, entah itu praktek menulis dan juga praktek speaking, ya. Itu dia sebabnya tidak ada LBS dan mengapa saya mengarahkan anak-anak untuk menggunakan buku yang tipis saja ataupun buku catatan bahasa Inggris yang pernah digunakan di kelas 5, ya. Kemudian ya, kemarin saya terangkan anak-anak tentang ini, ya. Oke. Pendekatan yang disarankan untuk berlatih bahasa Inggris, good observer, ya, dengan menggunakan 2 ears, 2 eyes, dan 1 mouth, ya. Pada dasarnya, oke, yang saya garis bawah ini, we can listen and see twice as much as we speak. Ya. Ini aslinya sebenarnya ditemukan oleh Epictetus, ya. We have 2 ears and 1 mouth, so we can listen twice as much as we speak. Tetapi kemudian saya aransemen lagi menjadi we have 2 ears and 2 eyes and 1 mouth, so we can listen and see twice as much as we speak. Ya, Erik Prasetyonos, ya, AD2022. Ya, itulah cara belajarnya, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, to gain information. Saya mengajak anak-anak untuk mendengarkan dengan seksama, melihat contoh dengan seksama, kemudian baru repetition, ya, mengulang-ulang dengan speakingnya, dengan mouth, tentunya dengan speakingnya. Kemudian ya, itu nanti pada akhirnya akan mengajak anak-anak untuk being creative, ya, improving. Kemarin saya sudah melihat bagaimana anak-anak improving, ya, dengan menggunakan kalimat yang saya berikan kemarin, luar biasa. Oke, observing dulu, listening dan seeing, kemudian imitating, tirukan bagaimana Sir Erik memberikan contohnya, lalu kemudian improving atau being creative. Nanti pada akhirnya akan creative, ya, membuat sendiri secara mandiri. Kemudian, ya, ini dia projectnya. Praktiknya akan listening dan speaking, of course, monolog. Mereka akan tampil sendiri secara sendiri, ya, mono sendiri. Kemudian ada dialog, mereka akan bercakap-cakap entah dengan saya, entah dengan teman atau dengan orang lain, ya. Lalu kemudian kemarin saya juga singgung sedikit tentang final project, tentunya akan disampaikan kelak di semester kedua, ya, tetapi akan saya cicil semenjak dari sekarang supaya mereka bisa tampil mantap untuk final project-nya. Ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tidak menggunakan LPS, tetapi handouts, ya, handouts tertentu akan dibagikan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Ya, kalau misal akan butuh handout, nanti saya akan menggunakan handout. Lalu kemudian pengumpulan project nantinya bisa melalui WhatsApp, ya, bisa menggunakan WhatsApp. Jadi tidak melulu harus dikerjakan di kelas, tapi bisa menggunakan WhatsApp juga, menggunakan voice note. Mungkin voice note saja sudah cukup, ya. Kemudian, ya, selesai. I will see you soon. Sorry, I will see you around. Ya, I will see you around. I hope you win the day. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, apa yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin, Bapak Ibu, seputar pelatihan bahasa Inggris di kelas 6 ini, dan mudah-mudahan berkesan dan mudah-mudahan kelak bisa berguna sewaktu mereka di kelas 7 di SMP nanti dan seterusnya sampai mereka SMA dan seterusnya sampai mereka kuliah dan seterusnya sampai mereka bekerja, ya, mudah-mudahan bisa berguna. Oke, terima kasih Bapak Ibu, anak-anak sekalian, terima kasih buat perhatiannya, dan saya akan mencoba untuk selalu menggunakan YouTube karena bagaimanapun juga melihat itu lebih efektif, ya, untuk belajar, mendengar, melihat, dan juga bisa diulang-ulang, ya, dengan menggunakan video bisa diulang-ulang pelajarinya tentang apa, dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, ya. Dan saya juga berpesan kepada anak-anak untuk selalu berpartisipasi, jangan sampai nggak ikut, ya, jangan sampai nggak ikut, dan tentunya jangan sampai dioyak-oyak juga, ya. Oke. Mereka sudah dewasa, jika semakin besar, ya, mudah-mudahan tidak perlu lagi dioyak-oyak tentang pengerjaan tugas. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anak sekalian. Saya akan teruskan pelatihan bersama anak-anak besok, ya, besok sudah mulai ketemu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Sehat senantiasa, I will see you around, and God bless you.